Perkenalkan, nama saya Elfrida Pasaribu. Di sini saya akan menjelaskan tentang program sorting pada Dev C++. Nah, di sini pertama kita membuat Ctrl N untuk memasuk programnya. Kemudian kita buat include youstream untuk memulai suatu programnya. Include youstream. Setelah itu kita buat using namespace std. Nah, setelah itu kita buat in main. Dan buka kurung kurawal. Setelah itu kita buat di sini sorting ini adalah untuk mengurutkan suatu nilai atau tipe data. Nah, untuk data di sini yaitu kita menggunakan data array, maka kita buat tipe datanya integer. Integer array yaitu misalnya kita buat namanya in nilai. Kita membuat in nilai tipe data array di mana nilainya misalnya sama dengan nilai 80, ada 85, kemudian 83, ada 90, 95, kemudian 88, kemudian 92. Nah, ini merupakan suatu nilai array. Nah, di sini kita akan sorting, yaitu untuk mengurutkan nilai ini supaya menjadi berurut dari yang terkecil hingga terbesar. Kita buat titik koma di belakangnya. Untuk mencapai nilai ini, maka kita gunakan integer, yaitu dengan rumus CJELF. Untuk itu kita menggunakan in length. In length sama dengan rumusnya yaitu size of array itu arraynya nilai dibagi dengan size of dikali dengan nilai array itu sendiri kali nilai. Nah, jangan lupa kita buat titik koma di belakangnya. Setelah itu, untuk menghasilkan nilainya nanti supaya tersimpan, maka kita buat in temp. Kemudian kita buat perulangan untuk data ini for perulangan for, di mana in a sama dengan 1, di mana a ini harus di looping supaya di looping dengan tipe length. Kemudian untuk menghasilkan tipe data ini kita Ctrl S dulu untuk simpan apakah fungsi yang kita gunakan tipe data length itu adalah benar. Maka kita buat misalnya namanya ini program sorting. Oke, kita save. Ada. Kemudian kita buat kontrol spasi. Nah, di sini ada dibuat variabel in length. Kita klik untuk data kita. Oke, setelah itu kita buat titik koma a++. Kemudian di sini kita buat lagi kurung kurawalnya. Kita buat lagi perulangan for in B. Kita mempunyai indeks B sama dengan 0. Oke. Setelah itu di mana B ini juga harus di looping. Biar bisa di looping harus lebih kecil dengan length.
kemudian dikurang A. Mengapa dikurang A? Misalnya B ini 0, maka B-nya dikurang A. A-nya sama dengan 1 untuk mengetahui perbandingan atau jarak antara indeks pertama dan indeks kedua ini. Kemudian kita buat B++. Setelah itu kita buat kurung kurawal lagi. Di sini kita buat if nilai B ini lebih besar dengan nilai B++, nilai B plus 1. Nilai B plus 1. Nah, kemudian di sini kita buat titik koma. Setelah itu, di mana untuk tipe datanya tersimpan, maka kita buat temp. Temp sama dengan nilai B itu sendiri. Nilai B. Kita buat titik koma. Setelah itu, di mana nilai B ini, nilai B sama dengan nilai B plus 1. Sama dengan nilai B plus 1. Oke. Setelah itu kita buat bahwa nilai B plus 1 ini, nilai B plus 1 sama dengan temp untuk menyimpan hasilnya nanti. Oke. Setelah itu, untuk mengeluarkan hasilnya nanti, untuk mengeluarkan hasilnya, kita buat di bawah cout. Untuk hasilnya nanti, kita buat namanya hasil sorting. Kemudian hasil sorting kita buat di sini titik 2. Oke, baru underline. Setelah itu kita buat perulangan for in. Di sini kita buat variabel x. For x sama dengan 0. Setelah itu titik koma, di mana x ini sendiri di looping dengan length lebih kecil dengan length. Titik koma. Habis itu kita buat x plus plus. Nah, setelah itu kita buat lagi kurung kurawalnya untuk di bawah, untuk hasilnya cout. Kemudian kita buat titik 2. Setelah itu kita buat nilai x, di mana nilai x yaitu underline untuk menghasilkan nilai x tersebut. Oke,
Setelah kayak gini, coba kita compile run apakah suatu program data ini sudah benar. Untuk melihat hasilnya, kita compile run. Ada yang salah. Main. Kita cek kembali. Coba kita ganti kurung kurawalnya ini. Kita compile. Nah, di sini hasilnya sudah keluar, hasil sortingnya yaitu 80, 83, 85, 88, 90, 92, 95. Ini merupakan suatu hasil nilai tersebut sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, untuk flowchart sorting, kita mulai dengan start, kemudian masuk dalam program divc++ itu tadi. Setelah itu kita masukkan tipe data untuk sorting. Misalnya tadi tipe datanya integer nilai length, kemudian nilai data ini sendiri yaitu variabelnya, ini nilai data tersebut. Kemudian hasil yang diperoleh dari komponen itu akan menghasilkan hasil dari nilai yang berurutan dari sorting tersebut. Kemudian berakhir. Sekian dan terima kasih.